Kota Surakarta atau sering disebut dengan Kota Solo. Kota yang sangat erat akan nilai-nilai sejarah. Dahulu, Solo sendiri adalah nama tempat sebuah desa. Di wilayah tersebut menjadi pilihan untuk dibangun istana kerajaan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II. Setelah istana kerajaan selesai dibangun dan ditempati, nama desa Solo kemudian diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Kata Sura dalam bahasa Jawa mengandung arti keberanian dan kata Karta berarti makmur. Maka dengan harapan Surakarta menjadi tempat bagi penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran bagi negara dan bangsa. Pembangunan serta restorasi secara besar-besaran dilakukan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono yang ke-10 yang bertahta pada tahun 1839 sampai 1939. Bentuk bangunan yang sangat eksotis di zamannya. Terlihat sebagian keraton bernuansa warna putih dan biru bergaya arsitektur Jawa Eropa. Kompleks bangunan keraton tersebut masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Susuhunan atau Sunan beserta keluarganya. Di sini adat istiadat dan budaya yang lahir dari kerajaan masih tetap dilestarikan. Keraton Surakarta sebuah kerajaan yang ada di dalam Negara Kesatuan Indonesia dan semua seisinya masuk ke dalam cagar budaya dilindungi oleh undang-undang. Keberadaannya masih diakui hingga saat ini. Kesunanan Surakarta secara resmi menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945. Hal ini ditampak dalam plakat marmer yang berisi maklumat Susuhunan Pakubuwono XII tentang pernyataan bergabungnya Kesunanan Surakarta ke dalam Republik Indonesia. Total luas wilayah keraton mencapai 157 hektar, meliputi seluruh area di dalam benteng Baluwarti, alun-alun lor, alun-alun kidul, gapura geladak, dan kompleks Masjid Agung Surakarta. Sedangkan luas kawasan keraton mencapai 15 hektar. Sebagian kompleks keraton terbuka untuk masyarakat umum dan di dalamnya terdapat museum yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda milik Kesunanan. Keraton Surakarta salah satu arsitektur istana Jawa yang terbaik yang memiliki balerung-balerung mewah dengan halaman yang dialasi pasir hitam dari pantai selatan dan ditumbuhi berbagai pohon langka, salah satunya pohon sawo keci. Selain halaman juga dihiasi patung-patung bergaya Eropa, kompleks keraton memiliki bangunan utama, diantaranya Pendopo Ageng Sasana Sewoko. Selain memiliki kemegahan bangunan, Keraton Surakarta juga menyimpan berbagai warisan budaya yang tidak ternilai. Di antaranya tarian sakral, musik dari seperangkat gamelan, benda-benda pusaka, kuliner, serta upacara-upacara adat. Dalam upacara yang berasal dari tradisi keraton, biasanya juga terdapat sebuah bancaan atau makanan yang dibuat secara khusus sebagai bentuk rasa syukur. Tradisi ini hingga sekarang masih terus dilaksanakan, menjadikannya warisan budaya Indonesia yang dilindungi. Dengan salah satunya menggali warisan kuliner kudapan yang berada di kompleks Keraton Hadiningrat, masyarakat tentunya ingin mengetahui menu makanan santapan Raja-Raja Jawa. Dalam hal makanan, beberapa raja diketahui memiliki hidangan favorit, bahkan makanan kesukaan. Beberapa hidangan kesukaan tersebut masih menarik untuk dikulik mendalam proses memasak. Historis yang tersimpan dalam dapur istana yang selama ini memang tertutup diungkap ke publik. Bila dicermati, dari dapur istana mengalir resep masakan dan minuman yang hidup selama berabad-abad.
Tentunya kegiatan memasak tersebut berada di dapur keraton dengan beragam hidangan yang diolah dan disajikan untuk keluarga keraton serta untuk ritual di lingkungan keraton. Salah satu tempat tersebut, Pawon Gondorasan. Tempat ini memiliki peran yang sangat penting untuk Kasunan Surakarta. Nama Pawon Gondorasan terdiri dari dua kata, pawon dan gondorasan. Dalam bahasa Jawa, pawon memiliki makna bangunan yang digunakan untuk memasak yang dilengkapi tungku perapian. Sedangkan gondorasan berasal dari kata gondo, berarti aroma dan rasa. Dengan demikian, Pawon Gondorasan tempat memasak makanan yang memiliki aroma dan rasa. Dan di ruangan inilah tempat meracik bumbu dan membuat kuliner yang disajikan untuk sang raja dan tamu kala bertandang ke keraton. Jeng, awake dhewe suwe lho ra maem gudeg tewel. Oh nggih, dalem pengen lodeh kluwih, Mbak Yu. Oh, lah piye nek masak dina iki masak piye? Nggih, mangke nyuwun tulung kalian Nyi Rina, Nggih. kalian Nyi Tuti. Terus masake ning ndi? Wonten Gondorasan mawon. Oh, ya Nggih. wis. Terus gudege gorine karo kluwihe Wonten kebon wingking wonten, Mbak Yu. Oh. Wonten. Nggih, nyuwun tulung digolekke nggih. ndang dijipuk. Oh nggih, nggih dalem Kang Mendet. Dalem mboten saged menek mriyo. Se apa ya sing menek apa ya awakku ya? Utusan. Ya bojomu sing kon menek. Wis saiki ndang mangkat Oh, golek nggih. anu metik. Lah, tewele, pendek Gorine sing ndi ki sing enom wae. sing nang keteke sing Heeh. cilik iki ya. Iya. Ora apa-apa. Ya, tak petek ya ora sanggup esuk barang iso. Iya, iso. Oke. Nirina, Nggih. yuk masak gudeg tewel. Nggih. Terus aku bahan-bahane lak wis cemepak kabeh. Terus sing ditindakke pisanan apa iki sing ben gampang, ben cepet. Maka dalem godhog tadal rumiyin nggih. Oh nggih, nggih. Aku tak lajeng-lajeng gori ya. Nggih. Nggih. Dalem ingkang ndamelaken bumbu. Nggih, nggih. Nyuwun tulung nggih dipun ulekaken. Bawang. Nek wis rampung niki anu biasane dicampur karo kuwi, napa? Dilebokke ning nggon kaldune mriko. Tanpa digongso to nggih? Nek Boten. gori, langsung dilebokke ning nggon. Nggih. Gorine tak cemplungke ya, Nyi. Terus bar iki bumbu, Nyi. Nggih. Aja mbok lebokke sing. Wis salos durung, Nyi. Iki diparingi apa? Nggih. Laos karo salam. Cekap sama sampun. Wis ndang dilebokke nggih, Nyi. Nggih. Saremipun mangke menapa sak Mangke ben kuwi sik wae, nggih. Oh, nggih. Piye Nyi, aku ya ajar mbokan Nyi. Nggih. Ben pinter ya, Wan. Nggih. Nyi, iki ngenteni empuk iki. Nggih, sekedap malih. Kedap maneh empuk. Nggih.
Nggih, yo. Ngoten? Nggih, oke, nggih. Gendhe Jawi nipun mangke menapa sakmenika? Sakmenika anak sedikit santen. Oh, Berarti saiki santen. cekap. Sama cekap dereng Mbak Yu. Malih. Cekap. Pun paringi kentelan ora ya? Iki agak suwer. Makanya Oh. diparingi kentelan sithik. Menurut Gendis Jawi. Gendhesipun sakmenika? Nggih, sakmenika. Wis arep mateng kok nyi. Monggo. Jijime cukup nggih. Nggih. Kalih. Kalih. Kalih nggih. Sampun? Sampun. Jeng, ketoke wis mateng niki. Coba. Cipi Mbak Yu. Nggih, no dicipi sik coba. Yo ngampir. Didamu sik lho, Jeng. Sip, Mbak. Sip. Yes. Anu dipundhutke centang. Dienggo ngadahi. Yes, dikeke kono sik ini. Gudeg wis mateng nih. Enak, ketok enak banget iki. Terus bar iki masak apa meneh nih? Masakipun lodeh kluwih Mbak Yu. Wah, tambah enak banget nganggo pete mboten? Sip mawi pete. Mawi pete mawi. Terus anu apa? Melinjo ngagem mboten? Mawi. Wah, komplit so. So, Oke. melinjo. Kacang panjang. Kacang panjang. Nggih. Terus napa malih nyi? Pete. Oh, pete ya, pete. Wah, Nggih. asik iki. Enak banget nggih, Mbak No. Nggih. Terus sak menika badhe masak menapa malih? Sakmenika masak lodeh kluwih Mbak Yu. Wow. Nggih. Nggih. Bumbunipun napa nggih? Bubunipun menika wonten brambang Oh. bawang, lombok ijo, lombok abang, menawi kersa pedes ngagem lombok rawit. Oh nggih. Salam laos. Ampun kesupen santenipun. Oh nggih. Lah menika petengipun agem mboten. Petenipun ngagem. Wah. Lajeng Lajeng menika sedeng napa nggih? godhong sup. Godhong Oh, godhong. Nggih kalih melinjo. Oh nggih. Nggih. Koyane mawi salam laos nggih. Nggih ngagem. Nggih berarti aku tak methiki kacang. Nika Jeng Yati sing kuwi ingkang sae dengki. ingkang pundi? Ingkang alit kuwi sing enem kayake. Oh, Nggih. ingkang enem. Nggih, nggih. Nggih. Pawon Keraton Surakarta selalu menyajikan menu yang diminta khusus sebagai menu dahar keraton, yakni sawur lodeh kluweh yang mengandung makna mendalam. Cita rasa sayur lodeh kluweh ini terasa gurih manis, tekstur santannya lembut, serta wangi. Racikan bumbunya menggugah selera. Nika sak pinten Mbak Yu? Nek nglebetaken nika sak kulit mlinjone napa namung nika? Piye nyi? Wis empuk durung? Sampun. Lebokke mlinjo nggih? Nggih. Nggih, monggo sang dilebokke Menika mlinjo. sekalian kalih nggih. Kalian petil. Kalian pete. Nggih. Kuliner Nusantara, terutama hidangan Jawa, selalu kaya akan simbol-simbol dan makna. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah dan bagaimana sajian dibuat. Seperti menu sayur tewel
yang memiliki cerita cukup kompleks. Hidangan ini masih digemari hingga saat ini. Sayur lodeh kluweh, sayur berkuah santan yang rasanya gurih, berisikan tewel atau nangka muda, dan biasanya ditambahkan sayuran lain seperti daun melinjo dan terong. Kuliner Keraton Surakarta sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kebiasaan pola konsumsi yang berhubungan dengan adat dan tata upacara yang berada di lingkungan keraton. Lombok ijeme pun cepakaken mriki Jeng Yati ben nyirina nglebokke rono. Suasana yang asri dalam Keraton Surakarta terasa kembali ke masa lalu. Banyak orang ingin mengetahui apa saja santapan keluarga keraton. Hal ini untuk bisa dinikmati orang di luar keraton. Hari ini kegiatan masak-memasak di lingkungan keraton dilakukan di dapur wilayah Kaputren. Nama lembaga Kaputren yang dikepalai oleh keluarga raja bergelar Gusti Kanjeng Ratu atau GKR. Dapur-dapur yang berada di bawah lembaga Kaputren tersebut terdiri dari dapur Gondorasan, kekayaan budaya Jawa bisa ditelisik dari kegiatan dapur Keraton Surakarta. Beragam hidangan yang diolah serta disajikan untuk keluarga di lingkungan keraton. Disinilah tempat dibuatnya ubur rampe untuk acara-acara adat Kasunanan Surakarta yang masih digunakan dan berdiri kokoh. Di masa silam, pewaris tertua dinasti Mataram ini memiliki dapur utama dan di ruangan inilah tempat meracik bumbu dan membuat kuliner yang disajikan untuk sang raja dan tamu kala bertandang ke keraton. Sayur lodeh dulu, yang bahannya itu adalah dari kluweh. Keraton Surakarta punya garis keturunan dari Ki Ageng Tarup. Beliau punya kerja, itu suguhannya adalah sayur lodeh dari kluweh, yang mana pada waktu itu juga karena rumahnya kecil, jadi ditarupi dan juga diberi tuwuhan daun kluweh, yang mana dalam kehidupan pengantin itu supaya mendapat kelebihan dalam hal apapun. Untuk sayur tewel, tewel itu kan gori. Gori itu kan banyak getahnya. Nah, itu melambangkan kebersamaan atau kerukunan. Gori itu sendiri kalau matang itu adalah menjadi nongko. Nongko itu sendiri juga rasanya manis, dari dalam kehidupannya juga bisa mendapatkan kehidupan yang serba enak, itu pasti memakai dua sayur itu. Sayur lodeh dan sayur tewel itu semua tercatat dalam buku Centhini karangan Sinuwun Pakubono ke-5, dan di sana ada 365 menu yang tertulis di sana. Terkait dengan masalah masak-memasak di Keraton Surakarta sebagai tradisi dan melanjutkan dinasti Mataram Islam, alas Mentau, Kuto Gedi, dan dari Kuto Gedi ke Kerta, Pleret, Kartosuro, dan Surakarta, menunjukkan bahwa
keraton ini melangsungkan pendahulunya yang akan terbagi menjadi beberapa hal untuk masalah masakan. Perjamuan untuk kuliner raja, terus nanti abdi dalem, dan juga untuk masalah kuliner akan terbagi menjadi 1 untuk upacara, 2 bagaimana makanan perang, makanan untuk wisata, dan makanan untuk cemilan dan sebagainya. Pawon gondorasan dari kata-kata gondoroso. Gondo itu adalah bau dan roso adalah rasa yang dirasakan. Jelas, konsep Keraton Surakarta dengan dapur yang namanya gondorasan di sini tempat untuk memasak. Kalau nanti akan ada yang namanya hidangan-hidangan tertentu, mestinya ada diolah di gondorasan dengan pengagengnya Nyai Gondoroso. Dan Nyai Gondoroso inilah mereka sebagai supervisor di situ untuk memerintahkan. Jadi gondorasan tadi adalah tempat gudangnya untuk memasak. Kuliner yang setiap hari kita santap dan bercita rasa tinggi, baik di rumah maupun di berbagai tempat makan, pasti memikirkan dari mana kuliner tersebut diolah. Perkembangan khasanah kuliner di Indonesia tidak lepas dari sentuhan kebudayaan setempat. Masyarakat lokal memegang peranan penting mempertahankan budaya tersebut. Seperti kuliner Keraton Surakarta masih diakui luas akan cita rasa. Sekilas masyarakat tidak mengetahui keberadaan mengolah masakan untuk dikonsumsi keluarga istana. Namun, hampir semua logistik makanan istana, termasuk daharan atau makanan raja, berasal dari dapur istana bernama Gondorasan. Hejo, ya.